Selamat datang di Ramadannya DPI. Wih. Balik lagi bersama saya Odi. Dan ini adalah penampilan ketiga saya di YouTube-nya Jebret Media, teman-teman. Alhamdulillah. Di penampilan pertama saya tuh sempat bahas tentang Chelsea. Saya ini fans Chelsea. Dan waktu itu saya ngebahas Chelsea lagi ngalamin krisis karena ada perang Rusia-Ukraina. Kan pemilik Chelsea orang Rusia waktu itu. Dan sekarang saya mau bahas Chelsea lagi. Bukan karena krisis tapi lagi terpuruk Chelsea. Saya kira setelah ganti pemilik keadaan akan membaik, ternyata tidak juga. Hari ini pas syuting ini tuh Chelsea lagi di peringkat 11. Saya tuh tiap ngelihat postingan bola kalau nge-share klasemen Liga Inggris nggak bisa langsung lihat Chelsea, harus scroll dulu atau slide dulu. Karena Chelsea ada di peringkat 11, kagak ada 10 besar. Kalah sama Brighton, sama Newcastle, sama Brentford, ya Allah. Dan yang bikin makin sedih, Chelsea lagi terpuruk. Beritanya masih kalah sama Messi mau ke Barca lagi. Chelsea lagi terpuruk loh ini. Kalah sama Messi mau ke Barca, PSG kalah, Nagelsmann dipecat. Waktu itu Chelsea krisis juga beritanya kalah sama isu apa gitu ya, Persikabo mecat pelatih ya. Sekarang Chelsea lagi peringkat 11 juga beritanya kagak naik. Sedih banget ya kan. Harus gimana lagi, Chelsea harus bubar kali ya, baru rame kali beritanya. Dan musim ini Chelsea jadi kayaknya satu-satunya tim di Liga Inggris yang mecat pelatih itu 2 kali. Pertama Thomas Tuchel, terus Graham Potter dipecat juga. Anjir, semusim ganti 2 kali pelatih. Kayak apa ya bang? Kayak apa bang Bon yang enak? Kalian coba isi di kolom komen kayak apa? Iya. Iya. Sedih banget gitu. Chelsea peringkat 11 dan saya tuh ngikutin bola udah lama gitu, dan sempet juga waktu kecil mulai dari kelas 3 SD saya tuh beli koran bola setiap hari. Tiap jam istirahat saya dikasih uang jajan 3.000 sama orang tua, beli koran bola 2.500. Jadi saya tuh di sekolah tiap hari cuma jajan 500. Dan itu cuma cukup buat beli mie goreng. Akhirnya tiap istirahat tuh saya beli koran bola sama mie goreng. Sebulan saya lakuin itu usus buntu. Emang sih saya apal gitu nama-nama pelatih bola, formasi Palermo, apal, tapi usus saya buntu. Usus buntu sampai sakit gitu. Terus saya juga koleksi koran bola sampai ditimbang tuh ada 10 kilo. Prestasi gitu buat saya. Seorang anak SD koleksi koran bola sampai 10 kilo. Tapi akhirnya karena berantakan di rumah dikiloin sama orang tua saya. Dan yang bikin sedihnya, pas dikiloin tuh cuma dapat 5.000. Padahal saya tiap hari ngeluarin uang 2.500 buat beli koran. Terus orang tua saya ngeluarin berjuta-juta buat operasi usus buntu. Korannya dikeluarin cuma dapat goceng. Aduh, sedih banget. Terus pas udah seiring berjalannya waktu saya tetap suka sama sepak bola, tetap ngikutin berita-berita bola tapi secara online gitu, baca-baca di sosmed, di berita portal berita online gitu-gitu. Sampai saya sempat juga bikin konten bola gitu. Ngikutin Bang Oki Renggang, ngikutin Bang Apip Safi. Tapi nggak ngangkat. Kok bisa ya? Mungkin karena saya nggak bahas Barcelona sama MU. Saya emang saklek gitu, pengennya bahas Chelsea. Emang nggak ngangkat ternyata. Saya tuh waktu itu sempat bikin konten bola sama teman saya, nama kontennya tuh Ngebala. Kepanjangannya ngebahas bola-bola. Tapi ternyata nama adalah doa. Ngebala, emang cuma ngebala. Beneran cuma ngebala di YouTube. Kayak orang di YouTube juga ngeluh, nih orang ngapain sih bikin konten. Mending fokus saya kerjaan apa. Ngebala aja. Terus sekarang karena saya menyerah gitu kan bikin konten bola, akhirnya saya kerja lah di perusahaan orang. Dan sekarang saya ngekos di Jakarta Selatan. Dan ternyata saya ngerasain bahwa jauh lebih nyaman tinggal di rumah dibanding ngekos. Karena di kosan tuh kita
nemuin banyak hal yang kita nggak temuin di rumah gitu. Sulit menemukan kenyamanan yang ada di rumah. Saya tuh ngekos di kosan yang ada di gang yang sempit gitu. Gangnya tuh sempit banget segini. Set. Minal aidin wal faizin. Oh, sempit banget gitu. Itu tuh cuma muat satu motor gitu. Jadi kalau ada yang berlawanan arah harus ada yang ngalah salah satu. Kalau enggak tabrakan. Saya pernah papasan gitu sama orang, dia tuh nggak mau ngalah. Saya maju, dia maju. Akhirnya pas udah deket, dia terbang. Pantesan dia nggak mau ngalah, ternyata dia bisa terbang. Nah, itu pacan ngasal. Udah gitu, di parkiran kosan itu juga sempit gitu. Kadang saya tuh pulang kerja udah capek mikirin kerjaan, sampai kosan harus mikirin lagi parkir motornya gimana nih ya. Sempit gitu kan, sembarangan orang, ada yang lurus, ada yang miring. Kadang perjalanan dari kantor ke kosan tuh cuma 5 menit, tapi di parkiran setengah jam. Aduh ini gimana ya, geser. Akhirnya jadi ini rumah dari motor. Aneh emang orang capek kerja. Terus udah gitu, kosan saya kan kosan campur ya. Satu lagi. Itu tuh berisik banget gitu. Dan berisiknya tuh ada jam-jamnya gitu. Kalau pagi tuh biasa berisik sama orang berangkat kerja gitu. Gerabak-gerubuk, mereka siap-siap. Dan juga ada satu orang yang suka nyapa. Berangkat bu, berangkat mas, berangkat dek. Maksud saya kan lu jalan aja dulu sampai ujung baru semuanya berangkat ya. Gitu. Jangan ukur satu-satu, capek banget ya. Dengerin capek gue juga. Terus kalau siang tuh biasanya berisik sama anak kecil main-main gitu. Saya pernah dengerin satu obrolannya tuh dia ngebahas tentang pelajaran sekolah, nilai-nilai gitulah. Lu hari ini sekolah disuruh gambar juga kan? Iya. Lu tadi gambar apa? Oh gue gambar ini pulau di Indonesia, Pulau Kalimantan, gue dapat 80. Wah enak ya lu gede nilainya. Kok gue nilai gue kecil ya? Emang lu gambar apaan? Ini gue juga gambar pulau. Pulau apaan emang? Pulau Pamulang. Pamulang bukan pulau lagi. Kecamatan. Pamulang baru jadi pulau kalau banjir. Ada segitu aja saya di itu.